Udah perginya berdua ya kan, bawanya ribet ya. Ribet. Jadi tugas Bapak itu ya dokumentasi ya. Tugas Bapak dokumentasi perjalanan trip, dia yang tahu tuh kereta ini. Kita cuma ngasih tahu schedule, aku mau konten ini bekal dia, kita nyiapin baju udah. Jadi kita bagi tugas. Bagi tugas ya. Iya. Berapa ribu kali cepret itu, Bu? Cuma 5 kali. Karena dia udah lama-lama jago ya, setelah kita omel-omelin apa baru akhirnya udah jago. Udah tahu nih ya, udah tahu nih pasang lagi makan nih kan? Iya. Pasang taruh di sini gitu ya buat konten. Dia udah tahu deh. Udah tahu. Ya udah tahu, dia juga udah tahu sadar kamera gitu. Cuman kadang-kadang kalau lagi iseng dia emang sengaja bikin kita jadi kayak kerdil gitu, dari atas ke bawah kakinya segini gitu. Itu namanya estetik, Bu, estetik. Ini juga bagus. Ibu ke mallnya nggak yang ada di sebelahnya? Ke mallnya. Beli apa? Enggak beli. Belinya pakaian olahraga. Pokoknya jauh banget beli baju olahraga. Tapi kan udah nggak ada di Indo deh. Merek ya itu. Oke, lanjut baiklah. Benar, tapi ini pizza itu adalah impian kamu dari SD. Angan-angan aku impian dari SD tuh. Apalagi impian kamu yang akan diwujudkan insya Allah segera? Ya itu aku trip bilang, Eropa berdua. Ternyata seru trip berdua ya. Tadinya harusnya aku berempat sama teman, pasangan juga. Tapi dia bermasalah, maksudnya ada ya kodarullah sisanya nggak bisa. Akhirnya kita berdua jalan. Oke, ini adalah pose-pose standar kalau kita ke sana ya. Iya gitu. Ini tapi selama di sini aku tuh, suami aku bawa-bawa tuh gaun tuh ya, tuh dia yang bawa. Terus kata dia sampai pulang, ini gaun seharian gue bawa lu nggak pakai, awas lu pakai. Si kuning itu. Si kuning itu. Akhirnya nanti. Jadi setiap kemana aja selalu dibawa kan yang cocok gitu. Ternyata yang cocok di Menara Eiffel itu. Menara Eiffel. Makanya di Eiffel itu. Iya di situ di semak-semak. Kamu gak ketemu Emily di sana? Iya nggak ketemu. Tapi banyak kok yang pakai dress yang heboh-heboh gitu banyak. Oh jadi bukan. Kamu ketemu sama orang yang jualan, orang Prancis yang jualan apa tuh gantungan kunci yang bisa bahasa Indonesia itu? Ketemu, tapi dia lagi nggak ada. Oh dia lagi nggak ada. Lagi nggak ada. Dan padahal rencana mau bikin konten banyak ada ya gitu. Sebenarnya pengen sih, tapi ya gitu. Keburu ketakutan dulu atau nggak di Prancis? Takut apa? Takut maling, copet gitu. Oke, Natali Sarvita atau fakta? Oh kamu hampir kena penalti bahkan waktu kemarin liburan ke Swiss ya, gara-gara kamu beli tiketnya salah. Kamu kira NPP ternyata cuma one trip doang. Fitnah atau fakta? Fakta. Penaltinya berapa, Bu? Tiketnya harganya berapa? Tiketnya itu udah mahal ya, 1,5 juta. Jadi kita nih ya, karena kita pikir 1,5 juta apa berapa tuh, 2 juta apa per orang. Oh ini bisa seharian nih, sotoy PP lah ya, bolak-balik sepuasnya PP ya gitu. Nggak tahu tandanya mana. Ternyata pas pulang dari Grindelwald itu kita ada kondekturnya kan, pas digini terus dia bilang, ini salah nih tiket pulang mana? Lah bukannya itu udah mahal banget. Terus kata dia, enggak, ini pergi doang. Mana tulisannya pergi nih tandanya. Akhirnya kita bayar penalti tuh pakai mesin merchant. 1 Kalau juta. nggak salah 1 juta. Terus plus sama beli tiketnya 2,5. Beli tiketnya itu jadi lagi 6 juta. Ya gitu. Oke. Padahal Ibu kalau beli PP cuma 3 juta aja, Bu. Iya. Sebenarnya kesel ya. Iya, tapi ya itu pengalaman seru kita di negara orang ya. Budget berapa dong? Aduh, merogohnya irit. Sebenarnya itu termasuk irit loh. Oh iya. Nggak nyampe ratusan. Nggak, iya. Karena semua kemana-mana naik kereta. Karena kemana-mana naik kereta, naik bus. Ini nabungnya berapa lama nih? Ini pesan tiketnya kan setahun ya, nabungnya setahun lah. Nabung setahun gitu. Ya tiketnya. Seru banget. Ya abis ini berarti udah langsung nabung lagi ya? Nabung lagi buat tahun depan. Nah, fakta Natali Sarah, bisnis properti kamu dan suami itu terjun langsung, suami kamu merenovasi rumah klien karena pernah trust issue dengan pegawai sendiri. Fitnah atau fakta? Trust issue, fakta. Jadi makanya suami kamu turun tangan langsung. Iya, betul. Fakta. Trust issue-nya gimana maksudnya? Kang beda taste gitu atau? Iya, jadi ya adalah beberapa, tapi kita udah selesaikan secara kekeluargaan dan akhirnya kayaknya memang kita nggak cocok ada orang lain di kehidupan kita. Jadi mendingan kita aja yang belajar. Akhirnya anak kita juga udah masuk deh. Kamu ambil jurusan arsitek, yang ini bisnis, manajemen, udah gitu. Jadi mumpung ini lagi rezekinya di renovasi rumah gitu ya. Gitu. Jadi udah ternyata nggak cocok, tapi ya udahlah karena kita selesaiin secara kekeluargaan. Oke. Beda atau fakta Natali? Bahwa koleksi baju dan barang DIY kamu banyak banget sampai suami kamu ya udah sempet ngomel-ngomel. Makanya kalau ada event garage sale kamu sering ikut. Fakta. Oke, baik. Nanti aku titip ya Bu barangnya ya. Lumayan itu. Oh iya ya. Kita bisa beli baju lagi loh. Ya memang gitu, harus daur ulang ya. Berikut ada bintang tamu kita satu lagi akan berbagi ceritanya, ada Sarah Khil. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke baik, kita sudah bersama dengan Sarah Khil. Kalau aku menyebut dia adalah
Sarah tuh jeda ya, karena dia itu adalah yang pertama-tama termasuk jualan online. Iya betul-betul Kak. Dan bisa meraup banyak duit dari jualan ini doang, jepit rambut. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, ini ada artikel terbaru dari Sarah, akhirnya cerita momen mendebarkan jadi ibu yang menyusui. Dan kamu setelah bayi kamu usia 7 bulan ya, baru akhirnya merilis wajah bayi kamu. Iya. Oh. 6 bulan masuk ke 7 sih. Kak, proses melahirkannya sendiri tuh gimana? Ceritanya itu juga pasti kan seru ya? Proses melahirkannya ya hamil Kak, terus melahirkan. Enggak, mesti susu apa, kayak ada cerita apa gitu melahirkannya? Sesar? Aku sesar, kebetulan aku emang sebenarnya bayinya itu bisa banget untuk normal, tapi aku ada pengentalan darah, jadi memang aku nggak bisa untuk kelahiran normal, karena bayinya sendiri juga memang cukup gede ya, karena ngikut bapaknya, jadinya akhirnya bule ya. gitu. Tapi aku nggak ada Kak, nggak ada mual atau muntah-muntah selama hamil, bener-bener nggak ada. Aku hamil tuh jalan-jalan doang, keliling 7 negara, nggak ada muntah-muntah. Apa? Keliling 7 negara, hei Natali Sarah nih, hamil keliling 7 negara. Gak ada muntah-muntah. Kita mah jalan-jalan di kompleks ya, dia jalan 7 negara. Ya ampun. Kamu tapi ada cerita tentang menyusui, katanya kamu sempat nangis-nangis karena bayi kamu suka menggigit. Sebenarnya awalnya itu gara-gara kan pagi-pagi ya Kak, sekitar jam 3. Namanya kita kan baru punya baby, sama-sama begadang. Dia belajar untuk menyusu dan saya belajar untuk menyusui. Nah waktu itu tuh dia kan nggak punya gigi ya, namanya bayi emang nggak punya gigi. Cuman dia itu bener-bener gigit pakai gaminya. Nah kan gaminya baby tuh gitu ya? sakit banget. Nah aku tuh udah kayak mau aku pitet Kak hidungnya. Tapi dia baru berapa hari lahir, aku takut dia tuh kesusahan bernafas. Jadi akhirnya aku tahan. Nah suami aku tuh nggak bisa, padahal harusnya kan dicongkel gitu kan. Dia nggak bisa. Akhirnya ngetok-ngetok kamar mamaku setengah jam. Aku udah kayak tutup mulut aku pakai bantal, pakai ini. Udah nangis Kak, keluar sendiri, bukan nangis-nangis ya. Air matanya tuh keluar sendiri. Sampai akhirnya dari situ aku kayak agak trauma. Aku bilang, yaudah aku nggak mau nyusuin. Pas besok lihat bayinya, udah aku susuin lagi, kasihan. Digigit lagi? Enggak sih akhirnya, alhamdulillah. Ya aku cuma pernah digigit berapa kali. Sebenarnya mungkin karena kita masih bonding dan sama-sama adjust sih. Kayak dia masih bingung puting, aku juga masih nggak ngerti cara ngehandle-nya. Kalau gitu ngebayang sakitnya ya. Kita akan balik lagi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpis Music.